B. Pembentukan Pemerintahan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kemudian disempurnakan dengan penambahan beberapa bagian yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh berisi 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai penjelasan. Pengesahan Undang-Undang 1945 menjadikan negara Indonesia memiliki konstitusi dan dasar hukum yang jelas. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Indonesia, sidang pertama PPKI tidak hanya membahas pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, tapi sidang tersebut juga mengendahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oto Iskandar di Hatta mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Semua anggota PPKI kemudian menerima usulan tersebut. Pengangkatan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden diiringi lantunan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh anggota PPKI. Mulai 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 3. Pembentukan pemerintahan daerah dan Departemen. A. Pembentukan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah pada awal kemerdekaan diwujudkan dengan pembentukan provinsi sebagai berikut. 1. Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Sutarjo Karto Hadikusumo. 2. Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur R. Panji Suroso. 3. Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur R. M. Sorjo. 4. Provinsi Sumatera dengan Gubernur Tuku Muhammad Hasan. 5. Provinsi Borno, Kalimantan dengan Gubernur Pangeran Muhammad Noor. 6. Provinsi Sulawesi dengan Gubernur Samratulangi. 7. Provinsi Maluku dengan Gubernur Jelatuharhari. 8. Provinsi Sunda Kecil, Nusa Tenggara dengan Gubernur I Gusti Ketut Puja. B. Pembentukan Departemen atau Kementerian. Pembentukan Departemen Kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Kehakiman. 5. Kementerian Kemakmuran. 6. Kementerian Keamanan Rakyat. 7. Kementerian Kesehatan. 8. Kementerian Pengajaran. 9. Kementerian Penerangan. 10. Kementerian Sosial. 11. Kementerian Pekerjaan Umum. 12. Kementerian Perhubungan. 4. Pembentukan badan-badan negara. Pembentukan Komite Indonesia Pusat atau KNIP. PPKI kembali mengadakan sidang pada 22 Agustus 1945. Sidang ini memutuskan pembentukan Komite Nasional di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta. Komite Nasional ini berfungsi sebagai DPR sebelum pemilihan umum dilakukan. Di tingkat pusat, Komite Nasional dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Menurut Presiden Soekarno, tujuan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai berikut. A. Mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh. B. Membantu menenteramkan rakyat dan melindungi keamanan. C. Membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Anggota KNIP dilantik pada 29 Agustus 1945. Adapun anggota KNIP berjumlah 137 orang. Setelah KNIP diresmikan, tugas PPKI akan selesai. 5. Pembentukan partai politik. Sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 juga menyepakati pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. PPKI menetapkan bahwa PNI merupakan satu-satunya state parties atau partai negara.
Presiden Soekarno menjelaskan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan dan lapangan. Beberapa hari kemudian, penetapan PNI sebagai partai negara dibatalkan untuk sementara waktu karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesan adanya partai tunggal yang tidak demokratis. Selain itu, tokoh-tokoh partai sebelum Perang Dunia II dengan paham yang beraneka ragam merasa kurang senang dengan berdirinya PNI. PNI dianggap berbau Jawa Hokokai karena sebagian besar anggotanya merupakan tokoh-tokoh yang duduk dalam organisasi pembentukan Jepang tersebut. Menanggapi pembatalan penetapan PNI sebagai partai, usulan ini diterima pemerintah dengan mengeluarkan maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai politik. Maklumat tersebut menandai sistem multipartai ditetapkan di Indonesia. Partai-partai yang muncul setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 antara lain Majelis Syuriah Muslimin Indonesia, Masyumi, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia Partindo, Partai Sosialis Indonesia PSI, Partai Rakyat Sosialis PRS, Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, Partai Rakyat Marhaen Indonesia atau Permai, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. 6. Pembentukan Kabinet. Pembentukan kabinet terdiri atas 12 departemen atau kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin RAA Wiranata Kusuma. 2. Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Ahmad Subarjo. 3. Kementerian Keuangan yang dipimpin AA Maramis. 4. Kementerian Kehakiman yang dipimpin Supomo. 5. Kementerian Kemakmuran yang dipimpin Surakman Jokro Adi Surjo. 6. Kementerian Keamanan Rakyat yang dipimpin Supriyadi. 7. Kementerian Kesehatan yang dipimpin Buntaran Martoat Mojo. 8. Kementerian Pengajaran yang dipimpin Ki Hajar Dewantara. 9. Kementerian Penerangan yang dipimpin Amir Syarifuddin. 10. Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri. 11. Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin Abi Kusno Cokro Suyoso. 12. Kementerian Perhubungan yang dipimpin Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai pejabat ad interim. 7. Lahirnya TNI atau Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. A. Badan Keamanan Rakyat BKR. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR mulai dibahas dalam sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945. PPKI beralasan bahwa Tentara Peta dan Gyugun sebagai pelaksana bela negara harus dibubarkan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno meminta kalangan militer membentuk tentara kebangsaan. Presiden Soekarno menunjuk Kasman Sigodimejo dan Abdul Qadir untuk membentuk tentara kebangsaan. Pada 19 Agustus 1945 berlangsung rapat yang dihadiri Adam Malik, Kasman Sigodimejo, Ki Hajar Dewantara, Sultan Syahrir, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Adam Malik mengusulkan pembentukan Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas Tentara Peta. Setelah melalui proses perundingan panjang, sidang ketiga PPKI pada 22 Agustus 1945 akhirnya menyepakati pembentukan Badan Keamanan Rakyat. BKR dibentuk untuk memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat. Adapun tugas BKR adalah memelihara keamanan bersama rakyat. B. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Para pemimpin bangsa Indonesia pun menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa tentara atau angkatan perang. Oleh karena itu, pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pemerintah berisi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. C. Dari Tentara Republik Indonesia menuju Tentara Nasional Indonesia.
Pada 1 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 2/SD 1946. Isi penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Selain itu, Kementerian Keamanan Rakyat berubah nama menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap 1 bulan, pada 29 Januari 1946, nama Tentara Keselamatan Rakyat berganti menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Untuk lebih mengefektifkan daya juang, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan organisasi tentara nasional. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mendirikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penyempurnaan dan TRI. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.